Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat santri mengaji dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita dalam kitab Matan Sulam Taufik. Pada episode yang pertama kita sudah membaca tentang muqaddimah. Selanjutnya di episode yang kedua ini kita akan memasuki satu bab dari 3 bab inti di dalam kitab Sulam Taufik. Jadi kitab Sulam Taufik ini ada 3 pembahasan inti yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah pembahasan tentang akidah atau tauhid, kemudian yang kedua adalah mengenai fikih, dan yang ketiga adalah mengenai tasawuf. Jadi setelah muqaddimah, musonif memulai kitabnya dengan pembahasan mengenai akidah terlebih dahulu. Langsung saja kita baca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun utawi iki iku fasal, yajibu wajib ala kafatil mukallafin ing atase sekabehane wong mukallaf. Apa adkhulu manjing utawa masuk fi dinil islami ing dalem agama Islam. Wa thubutu lan netepi fihi ing dalem dinul Islam. Alat dawami ing atase selawase. Wal tizamu ma lan netepi barang lazima kang wajib apa ma alaihi ing atase mukallaf minal ahkami bayane saking pira-pira hukum. Faslun pasal, yajibu ala kafatil mukallafin, wajib kepada semua mukallaf. Apa yang wajib? Ad-dukhulu, masuk, fi dinil islami, ke dalam agama Islam. Wathubutu fihi, dan menetapi agama Islam, alat dawami, selamanya. Waltizamu ma lazima alihi minal ahkam, dan wajib untuk menjalani atau mematuhi atau tunduk kepada hukum-hukum syariat. Jadi pasal ini adalah pasal pertama di dalam bab tentang akidah atau tauhid. Jadi musonif menjelaskan mengenai kewajiban utama dan juga yang pertama bagi semua mukallaf. Apa itu? Jadi disebutkan bahwasanya wajib kepada semua mukallaf untuk masuk kepada agama Islam. Jadi kewajiban pertama seseorang yang mukallaf itu adalah masuk ke dalam agama Islam. Nah, mukallaf ini apa? Mukallaf ini adalah orang yang baligh dan berakal. Artinya, kalau orang itu belum baligh, artinya dia masih anak kecil, maka dia belum mukallaf. Begitu juga orang yang tidak berakal, seperti misalnya orang gila, itu juga tidak mukallaf. Jadi anak kecil dan juga orang gila itu tidak terbebani dengan hukum-hukum syariat. Kemudian seseorang anak kecil itu bisa menjadi baligh dengan beberapa sebab. Jadi kalau anak kecil itu laki-laki, maka dia bisa menjadi baligh dengan salah satu dari 2 sebab, yaitu yang pertama adalah keluar mani. Misalnya dengan mimpi basah kemudian dia keluar mani, maka saat itu juga dia sudah baligh. Atau yang kedua, jika dia belum pernah keluar mani tapi usianya sudah menginjak 15 tahun Hijriyah, maka ketika usianya memasuki usia 15 tahun Hijriyah, saat itu juga dia sudah dihukumi baligh. Sedangkan perempuan itu bisa menjadi baligh dengan 3 sebab. Sebab yang pertama adalah sama, yaitu keluar mani. Jadi apabila seorang perempuan itu mengeluarkan mani, maka dia sudah baligh saat itu juga. Sebab yang kedua yaitu adalah haid. Jadi ketika seorang perempuan itu mengalami haid yang pertama kalinya, maka saat itu juga dia sudah dihukumi baligh. Dan sebab yang ketiga yaitu adalah ketika dia tidak mengalami keluar mani dan haid, maka dia dihukumi baligh ketika menginjak usia 15 tahun Hijriyah. Jadi begitu dia ulang tahun yang ke-15 tahun Hijriyahnya, bukan Masehinya, maka saat itu juga dia dihukumi sudah baligh. Konsekuensinya ketika dia sudah baligh, maka dia wajib menjalankan hukum-hukum syariat.
Nah, tadi penjelasannya adalah setiap mukallaf itu wajib untuk masuk ke dalam agama Islam. Jadi selama seseorang itu belum masuk ke dalam agama Islam, maka dia di setiap waktunya itu dituntut untuk segera masuk ke dalam agama Islam. Kemudian setelah dia masuk ke dalam agama Islam, maka dia juga wajib untuk wathubutu fihi, untuk menetapi agama Islam alat dawami selamanya, seumur hidup kita. Jadi kita itu ketika sudah masuk ke dalam agama Islam, maka kita wajib untuk menetapi agama Islam ini selama-lamanya seumur hidup kita. Jadi kita wajib juga untuk menghindari perkara-perkara yang bisa menyebabkan kita murtad. Nah, insya Allah nanti di bab-bab selanjutnya akan dijelaskan oleh musonef perkara-perkara yang bisa menyebabkan seseorang yang Islam itu menjadi murtad, baik melalui ucapan, perbuatan, maupun keyakinan atau pemikiran. Kemudian waltizamu ma lazima alaihi minal ahkam, dan seseorang mukallaf tadi setelah dia masuk Islam, dia juga wajib untuk patuh, tunduk, atau juga menjalankan hukum-hukum Islam. Jadi hukum-hukum Islam seperti hukum wajib itu dia wajib untuk dijalankan, dan hukum-hukum yang haram yang dilarang oleh Islam itu juga wajib untuk dihindari. Selanjutnya, famimma yajibu, mongko iku setengah saking barang kang wajib apa ilmuhu ngawaruhi ma wa atiqaduhu lan ngiyakini ma mutlakon halim mutlak wa nutku lan ngucapake bihi kelawan ma fil hali ing dalem saknalika ingkana lamun ana sapa wong iku kafiron kafir wa illa lan lamun ora kafir fafis sholati mongko cukup ing dalem salat. Asyahadatani utawi syahadat loro. Wahuma utawi syahadatani iku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lafat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu nyekseni sapa ingsun an kelawan setuhune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran iku maujud illallahu kejaba Gusti Allah. Wa asyhadu lan nyekseni sapa ingsun anna Muhammadan ing sak temene Nabi Muhammad iku Rasulullahi utusane Gusti Allah. Famimma yajibu ilmuhu, maka termasuk perkara-perkara yang wajib untuk diketahui wa atiqaduhu dan diyakini mutlakon secara mutlak wan nutku bihi dan juga wajib untuk diucapkan fil hali seketika atau sesegera mungkin ingkana kafiron jika dia masih orang kafir wa illa dan jika dia sudah muslim fafis sholati maka wajib untuk diucapkan di dalam sholat asyahadatani yaitu dua kalimat syahadat. Wahuma adapun dua kalimat syahadat yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yaitu kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu saya bersaksi an la ilaha illallah bahwa tidak ada Tuhan yang wajib untuk disembah selain Allah. Wa asyhadu anna muhammadan rasulullah dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu Rasulullah utusan Allah. Kemudian selanjutnya musannif menjelaskan tentang dua kalimat syahadat. Jadi termasuk perkara yang wajib untuk diketahui, juga wajib untuk diyakini secara mutlak, dan juga wajib untuk diucapkan segera mungkin atau seketika itu juga jika dia masih kafir, itu adalah dua kalimat syahadat. Jadi orang kafir itu dituntut untuk sesegera mungkin mengucapkan dua kalimat syahadat, yang dengan mengucapkan dua kalimat syahadat ini adalah merupakan syarat seseorang itu bisa dikatakan masuk Islam. Namun tentunya kita tidak bisa memaksa orang lain yang masih non-muslim untuk segera masuk Islam, karena agama itu tidak bisa untuk dipaksakan. Yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha supaya dia lebih mengenal Islam dengan cara yang baik, sehingga dia kemudian terbuka hatinya untuk menerima hidayah Allah. Kemudian jika orang tersebut adalah sudah orang Islam, artinya bukan orang kafir, maka dia wajib mengucapkan kalimat syahadat ini di dalam sholat, yaitu ketika tahiyat. Jadi bacaan tahiyat itu kan ada
lafadz syahadatnya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi intinya, orang kafir itu wajib untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat sesegera mungkin setelah hatinya terbuka dan menerima hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang sudah Islam, maka dia juga wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat ini tentunya di dalam sholat, karena sholat itu kan wajib, dan di dalam sholat itu ada rukun yang juga wajib dikerjakan. Di antara rukunnya adalah membaca tahiyat, dan di dalam tahiyat itu ada 2 kalimat syahadat. Artinya setiap orang Islam ketika sholat pasti akan membaca 2 kalimat syahadat. Jadi demikian sahabat pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita dalam kesempatan selanjutnya. Apabila sahabat ada pertanyaan atau yang lainnya, silakan tuliskan di kolom komentar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.